agama itu sangat perlu transformasi. Nyon saya pun nambahi mumet. Neng saya mencoba bercerita sama persis seperti yang diceritakan Cak Nun, tapi dengan perspektif yang berbeda. Yang tentang ngomong tauhid itu tadi. Kalau saya melihat dari peta yang saya miliki, dunia ilmu dan segala macam kui bentuknya kayak piramid, seperti piramid, di mana ujung atasnya itu tauhid. Semakin ke bawah dia punya semakin ekspresi yang berbeda-beda, punya semakin bentuk yang berbeda-beda. Semakin naik semakin hakikat, semakin semakin menyatukan konsep-konsep yang berbeda. Saya sangat setuju dengan bahwa misalnya baik buruk rano baik buruk itu hanya ada konsep itu ketika kita punya limitasi terhadap pengetahuan. Misalnya contohnya mata ini cah cilik apa elek. Tak kayak contoh, mata ini cah cilik orang ono sebabe, gue ketemu mata ini cah cilik beleh jeret, ngono mati apa elek. Elek tapi ono nabi sing nglakoni kuwi lho. Kita nggak bisa ngomong itu buruk karena perspektif kita tidak tahu sebuah pengetahuan di mana itu akan berakibat baik. Jadi baik buruk itu berdasarkan pada limitasi pengetahuan. Jadi limitasi pengetahuan paling dasarnya lahir dari yang namanya menurut saya itu bias manusia. Manusia itu punya bias yang sangat banyak luar biasa. Saya kasih contoh ngomong ini, di Bandem watu loro ora? Tak takon, sing neng utekmu watune gedene sepiro? Sak kepel? Luwe. Sing dibayangannya sak kepel sapa? Oke, sak kepel. Ana sing watune sak aku ngono. Ana sing bayangke atau watunya kecil. Nah, ketika saya ngomong di Bandem batu, ini kan ada bias nih di kepala masing-masing manusia iki. Batunya seberapa besarnya? Di Bandem jaraknya 3 kilo apa 2 cm. Nah, itu informasi yang tidak teliti tersebut itu membuat manusia punya bias terhadap informasi, dan bias itu yang membuat kita beda satu sama yang lain, dan setiap generasi itu punya bias yang berbeda-beda terhadap memahami sekitarnya karena peradabannya tumbuh sehingga biasnya berbeda. Misalnya 50 tahun yang lalu gue tak ngenekke nesu ora? Hah? Loh, gue wis ngerti bang ngene iki apa? Saiki gue nesu tak ngenekke iki. Anda punya tahu kalau gini nih menghina dari mana? Itu bukan budaya kita. Anda mendapatkan satu bias lagi karena pengetahuan Anda melebar. Ya dah? Paham maksud saya ya? Nah, padahal ingin sarura. Nek kita malah menghina ngene iki. Nek bagi yang wong bule, ngene iki ra menghina wong dolanan karo cah cilik, tak jike irungmu ngono ki jarene ngene iki. Jiko cah cilik nek guyon karo cah cilik. Aku jajal guyon karo cah cilik ngono dikaplok bapake. Irungmu gundulmu irungmu jarene. Nah, betapa yang kita lihat ketika peradaban berubah, bias manusia berubah. Nah, agama sangat membutuhkan transformasi karena bias manusia itu bukan informasi utamanya untuk menuju piramid yang lebih ke atas tersebut. Makanya kita perlu redefinisi terhadap bias-bias manusia. Padahal untuk tauhid, untuk mencapai ke sana kita harus menghilangkan bias manusianya. Karena bias manusia itu lahir dari badan, dari peradaban, dari wadak itu tadi. Ya, paham gak maksud saya? Ya, bias, betapa sangat berbahaya yang namanya bias. Satu kalimat itu sangat bisa membuat asumsi, bikin kita marah, begini segala macam. Padahal itu bias konsep kita, bukan core informasinya. Semakin kita bisa menghilangkan bias, semakin kita bisa bersih dan semakin bisa tidak ada semakin bisa jarine Cak Nun mau meringankan tubuh. Karena tidak ada yang memberatkan adalah bias-bias itu tadi. Saiki orang duwe duit, orang duwe pacar misalnya. Berat enggak? Nek kancane duwe pacar kabeh, kowe dhewe sing ra duwe pacar, rasane abot. Nek sak geng ra jomblo kabeh, enggak begitu berat karena dalam penderitaan semakin banyak teman semakin berkurang penderitaannya. Nah, kan
Masalahnya pada biasnya, bukan pada punya pacar atau enggaknya, kan gitu. Jadi betapa pentingnya yang namanya bias ini. Kita tidak bisa menembus apapun kalau kita masih terpengaruh oleh bias-bias. Bagaimana menghilangkan bias? Menghilangkan dulu manusianya. Konsep-konsep itu nanti dulu. Nah ini tadi saya pengen menjawab Cak Nun ini tadi. Ma'iyah itu bukan gerakan sosial. Ma'iyah itu bukan torekot. Dia pakai kalimat itu dengan bias atau tidak? Kan dia punya konsep dalam dirinya. Ada bias dalam kepalanya bahwa gerakan sosial itu seperti ini loh. Torekat itu seperti ini loh. Dan dia kalau dalam rumusnya Pak Nur Soma, dia tidak melakukan transformasi manusia. Padahal ada redefinisi dari gerakan sosial. Kalau manusia yang wong gendeng itu yang melakukan hal yang sama mengharapkan hasil yang berbeda. Melakukan hal yang sama, hasilnya ya sama. Kalau mau berbeda, transformasi, membuat inovasi-inovasi, membuat cara baru. Nah, ketika saya ditanyain itu, Ma'iyah bukan torekot, Ma'iyah bukan gerakan sosial. Saya bilang saya setuju. Karena saya memaklumi limitasi kepalamu. Anda tidak melakukan transformasi pemahaman terhadap gerakan sosial. Yang Anda lakukan adalah mempelajari masa depan, tapi tidak pernah punya jarak pandang terhadap apa yang bisa dilakukan pada masa depan. Kamu hanya bisa melihat masa lalu, maksud saya seperti itu. Nah, ini menurut saya sangat banyak pada society manusia, pada keadaan di sini. Sebenarnya manusia sendiri takut berubah, sehingga dia sangat memegang bias-bias tersebut. Gini bener, dipatok sangat keras bahwa gini bener. Seperti ketika anak kecil, anak saya ketika dikasih tahu bahwa dia dengar dari gurunya atau dari buku cerita, katanya kalau ada gempa, kalau tanda-tanda kiamat itu ada gunung meletus, ada gempa, ada tsunami. Sekarang kalau dia lihat ada gempa di rumah itu dia langsung nangis, ini mau kiamat Pak Anda. Enggak gitu. Enggak, kata guru saya seperti itu. Fanatik dia memegang informasi tersebut. Karena dia hanya punya satu bias tersebut. Nah, Ma'iyah menurut saya di sini, kenapa Ma'iyah sangat berguna? Karena kita menyerap semua bias. Dia punya pendapat A, dia punya bias B, punya bias C, enggak apa-apa diterima semua. Sehingga kekuatan bias itu menjadi lemah karena dia punya banyak saingan. Sehingga kita nanti bisa menyingkirkan semua bias dan menemukan yang tanpa bias tersebut. Karena kita tidak akan bisa mencapai tauhid jika kita masih memegang bias manusia. Itu baik jawaban Pak Ketua. Anak iso sih. Gini, coba kita bikin padanan. Bias itu maksudnya misalnya kalau dalam Islam takhayul. Takhayul. Jadi sesuatu yang dikhayalkan di sini. Meskipun diakui sebagai ilmu, terminologi tapi jangan itu khayal. Sama dengan saya bilang dulu mencontohkan, kamu kok hidungnya pesek, gitu ya. Itu kan kasusnya bukan hidungmu, kasusnya adalah pikiranmu berpendapat pesek itu elek, kan gitu. Maka kamu tersinggung ketika disebut pesek. Seandainya dulu yang ditanam itu pesek adalah cantik, Anda pasti senang. Nah, itu yang disebut bias atau khayal ya. Takhayul itu yang sesuatu yang dikhayalkan ke dalam dirinya. Itu ya satu. Untuk lebih memperjelas yang diomongkan Sabrang. Transformasi itu terus-menerus kita melakukan modifikasi ya. Kalau dalam bahasa kita kan jelas toh. Mosok pari kok kerakoti, ya ditransformasi jadi beras. Mosok beras kok kremus, ya ditransformasi menjadi sego lah ngono. Mosok sego tok, ya digawe sego kebuli, sego goreng, sego kuning ya, sego kucing ya. Sego tiwul ya. Itu transformasi. Nah, teman-teman sekalian, yang disebut gerakan sosial oleh Sabrang itu kan tahap tertentu dari proses terus-menerus yang disebut transformasi gitu ya. Transformasi itu dalam bahasa Islam hijrah. Ya, Ustaz ya. Hijrah hajaru. Innalladzina amanu wa hajaru wa jahadu. Ya, Pak Muzamil. Nah, ini kajian Pak Muzamil ini ayatnya jelas. Tahu nggak transformasi? Dari Indonesia yang dulu belum bernama Indonesia, Pak Agus Nyoto sudah menjelaskan dari siapa yang pertama menyebut nama Indonesia itu ada sarjana Jerman sama Swedia dan seterusnya, lupa saya. Tapi pokoknya kita mengalami transformasi. Jadi contoh-contoh transformasi misalnya demokrasi itu bagian dari bias, ya.
Terus bias itu sudah menguasai kita sedemikian rupa. Terus ono parpol. Nah, ini loh yang disebut gerakan sosial itu demokratisasi, itu gerakan sosial. Ada Gerindra, ada PDIP, itu tahap hijrah atau transformasi yang menanamkan takhayul. Muhammadiyah, NU, itu salah satu contoh dari tahap transformasi yang ternyata merupakan bias atau bisa menjadi takhayul. Kan gitu ya, Bang ya? Ya toh? Atau proses transformasi penting. Cuman Ya. resikonya itu menjadi tahayul. Ya. Gitu, manusianya yang lemah. Nah, manusia harus transformasi karena dia tiap hari harus membebaskan diri dari ketika ide barunya tadi sudah menjadi bias. Anda harus bebas. Sekarang kita dikasih bias baru, Islam radikal, Islam Nusantara, Islam moderat. Itu bias-bias baru, takhayul-takhayul baru. Dan Anda membebaskan diri dari itu semua, betul enggak? Nah, sekarang masalahnya kalau transformasi itu bermakna perubahan, kalau perubahan kemudian bermakna solusi, betul enggak? Transformasi itu berubah dan perubahan itu produknya adalah solusi. Sekarang saya tanya, apakah parpol-parpol di Indonesia memberi solusi terhadap masalah-masalah Indonesia? Ataukah menambah masalah? Sekarang gerakan sosial yang sifatnya non-politis formal, misalnya Ormas, Muhammadiyah, MTA, Persis, LDII, NU dan sebagainya, nyun sewu, menjawab masalah Indonesia enggak? Benar berusaha menjawab. Bener, ya. Berpikir enggak untuk menjawab masalah? Dalam yang kita ketahui selama ini, berpikir enggak untuk menjawab masalah? Pada limitasinya. Ataukah dia mengemis kepada masalah ini? Dia malah nempel untuk menjadi bagian dari masalah. Kan ini biasnya, kita harus merdeka dari itu secara objektif, teman sekalian. Nah, Ma'iyah kenapa bukan gerakan sosial dari frame bias tadi itu? Karena Ma'iyah ingin menemukan formula transformasi yang bisa menjawab masalah Indonesia. Kan begitu. Karena yang selama ini merupakan gerakan sosial terbukti sampai hari ini tidak bisa menjawab masalah. Kalau Indonesia tidak bisa dijawab oleh Ma'iyah, minimum awakmu wis mulai rodok luwih pinter jawab masalahmu dhewe ya ta gak? Dan nanti Tuhan nagihnya ya cuman itu kok. Transformasi pribadi kok. La yukallifullahu nafsan illa wusaha. Yes. Sebelum Cak Fuad, terakhir dari soal, jadi wis ngerti ya bahasanya ya, transformasi hijrah. Dan itu terus menerus, kata Krishnamurti, seorang filosof India, setiap detik kita mati dan setiap detik berikutnya kita lahir kembali. Ya, terus menerus kita lahir, terus tiap hari. Maka harus siap bahwa kebenaranmu jangan jadi bias, karena benermu hari ini bisa tidak benar besok pagi. Karena kamu melebar, kamu mendalam, betul enggak? Jadi ojo mempertahankan kebenaran. Kebenaran cuma satu, itu kebenaran. Pak Muzamil tolong juga, di Al-Quran selalu disebut Al-Haqqu mir Rabbika. Selalu Al-Haqqu itu mir Rabbika. Jadi kebenaran itu tidak ada pada manusia tapi limpahan dari Allah. Ya. Dan itu adalah alat, bukan monumen dan bukan ikon atau bukan identitas. Kebenaran itu bukan identitas. Kebenaran itu alat untuk supaya kamu transformatif, supaya kamu bijaksana, supaya kamu kompatibel terhadap masa depan, supaya kamu persuasif terhadap keadaan-keadaan. Ya, gak apa-apa. Anda harus ini contoh yang jelas dari bagaimana Anda harus membebaskan diri. Oke. Ya. Oke.
Wis ya bebas ya, merdeka ya. Kan tadi aku ngomong bandeng tuh, kan duwe ini tahu tapi biasmu bandeng, akhirnya tahune gak enak, bandengnya gak oleh kan itu ya. Lah ngono sih uripmu ya. Jane untuk membebaskan diri dari bias bandeng gampang. Gak kok terus mancing dolek bandeng ta njaluk tanggane ditukokno bandeng gampang. Kon karek ngomong gak bandeng gak paten. Ngono to selesai masalah udah ya. Ya ta gak? Ngono lho. Nek itu jalan terakhir, mergo gak ono kemungkinan lain. Sekarang ngomong gak paten. Wong ngakui lesuwe gak ono sego ya gak paten aku. Kuat aku. Gitu loh, kuat kok saya. Saya kan sudah bikin rumus puasa yang terbaik dalam hidup itu puasa. Kenyang itu kurang baik. Kekenyangan tidak baik. Ya. Kelaparan sangat tidak baik. Jelas ya, wes dibikin konstelasi untuk sehatmu. Sekali lagi lapar itu yang terbaik. Kenyang kurang baik. Kekenyangan tidak baik, kelaparan sangat tidak baik. Ngono kira-kira ya. Iki kalau mau sehat supaya enggak gemuk, masih umur 39 udah gemuk kan enggak bagus. Nah, transformasi itu kemana, Ustaz? Min aina wa ila aina. Hulunya di mana, hilirnya di mana? Itu yang saya sebut rohanisasi. Tauhid itu proses transformasi supaya Anda nanti menyatu dengan Allah, sehingga Anda harus terbiasa meniadakan diri. Terbiasa, kamu jangan berhenti pada jasadmu. Mulanya aku tak buat kabeh. Oke. Gini Mas, saya disebut kiai kan aku selalu ojo tarik kan gitu. Kenapa? Saya takut jadi bias. Aku tak bebas saya, aku tadi koncomu, tadi bapakmu, tadi mbahmu, lebih simple. Itu bias yang masih selamat lah. Ya, saya sama Mbak Via ke Hong Kong, ke Korea itu ya statusnya aku bapak nih, Mbak Via ibu nih, bukan hubungan profesional dan seterusnya. Jadi pemadam kebakaran itu salah satu contoh bahwa manusia itu pada hakikatnya adalah kanak-kanak. Wis tuweke kaya apa seneng toet-toet kan gitu kan. Oke. Dari mana ke mana transformasi kita langsungkan atau hijrah? Allah sudah sangat menjelaskan waman kana hijratuhu ilallah war rasul. Fa hijratuhu ilallah war rasul, artinya hijrah itu tidak ada kemungkinan lain kecuali kepada Allah dan Rasulnya. Tidak ada kemungkinan lain. Itu bukan soal pilihan. Masih kon kafir kok tutuk kuno kon. Cuman posisimu terbalik gitu toh. Tapi kon tutuk kuno. Dan tidak ada jalan lain. Nah, sekarang saya kasih contoh konkret bahwa transformasi itu adalah dari jasadmu ini menjadi rohmu gitu loh gampangannya. Maka semua benda, semua jabatan, semua uang, semua apa yang kamu miliki itu rohanikan. Jadikan sesuatu yang kompatibel terhadap eksistensi Allah, ridho Allah.